Oke, selamat sore Sobat Radar Bali Digital. Kembali bersama saya Surya Kencana. Hari ini kita kehadiran bintang tamu di studio Radar Bali. Ada Pak Gede Widiantara ya, dan Pak Putu Yudana. Kenapa dua sosok ini saya hadirkan ke studio ini? Karena pada suatu ketika saya sempat tersesat di parkiran pasar Badung ya, pasar Badung yang bersebelahan dengan pasar Sindosari. Di sana tepat di jam 12 siang ya, saya melihat tukang sun teriak-teriak karena menyambut kehadiran dari dua bapak ini ya. Kenapa mereka teriak-teriak? Nah, hari ini kita akan membahas karena dua sosok ini adalah orang yang kami nilai sangat tulus berbagi di masa pandemi. Pak Robi, nama panggilan akrabnya sudah berbagi sejak tanggal 15 April 2020 sampai hari ini. Jadi tadi siang juga berbagi Pak Robi. Yang bisa diceritakan mungkin apa motivasi dibalik kehadiran Pak Robi untuk saudara-saudara kita yang bisa dikatakan membutuhkan ya bantuan itu ya. Dan bantuan itu apa aja gitu, karena kan saya lihat sering kepoin medsosnya Pak Putu itu hampir setiap hari itu ada ratusan box kotak nasi yang dibagikan. Bisa diceritakan Pak Robi? Ya, aman kan? Aman, yang penting aman dan jaga jarak. Baik, oke, silakan Pak. Oke, awal kita berbagi itu sih sekedar peduli ya dengan saudara sesama di lingkungan yang semua kena efek dari pandemi corona ini. Awalnya kita berbagi dari komunitas Gedung Aparel, kita berbagi makanan, sembako, itu awal-awal yang kita lakukan. Kemudian dengan berjalannya waktu, ternyata corona ini tidak kunjung hilang gitu loh. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mereka ya, sedikit yang kita punya ya sedikit yang kita bagikan. Jadi dalam perjalanan dari awal kita berbagi April 15 untuk ke masyarakat luas, banyak sekali rintangan di situ, bahkan kita sendiri menyadari sekarang setelah berbagi sampai hari ini, kita menyadari bahwa yang kita bagi itu tidak tepat sasaran awal-awalnya, karena kita pikir semua kena dampak corona ini, jadi kita berbagi di jalan, kita panggil orang, kita kasih makanan gratis. Dan bahkan setiap orang menelpon, ini bisa nak bantu dengan sembako, dengan ini, oke kita bantu. Ternyata memang kurang ke personal orang itu, kurang tepat sasaran. Jadi dengan berjalannya waktu, jadi kita belajar dari pengalaman yang ada. Jadi ya kurang lebihnya sekarang bagi saya sangat tepat sasarannya. Yang kita bagikan ke pasar, ke memang tunawisma, orang ODGJ di jalan itu bagi saya tepat sasaran, karena mereka orang-orang ini tidak tersentuh, bukan tidak tersentuh, mungkin belum maksimal tersentuh. Dengan setiap hari kita bisa membagikan 200 kotak, bahkan dari minggu kemarin sudah melebihi, terkadang sampai 400 ya Pak Putu ya, 400 kotak kita bagikan, tergantung juga. Nah kebetulan kita sekarang ada kerjasama dengan Balitsuat yang ada di Australia. Kebetulan itu teman saya namanya Tony Thompson, dia seorang ibu rumah tangga yang peduli dengan Bali, dia memberi dana di sana. Dan kita bekerja sama, dia membeli makanan di sini, untuk orang-orang itu kita ikut mendistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Siapa sih yang membutuhkan itu sesuai dengan mungkin perjalanan waktu dari tanggal 15 April 2020 dan sampai sekarang sudah bisa dipetakan? Yang saya lihat ya, kalau di daerah Denpasar terutama yang sangat aktif itu sebetulnya kan pasar masih. Cuma yang di pasar itu kita menyasar buruh-buruh pasar itu loh, yang jualan tisu anak-anak
pengemis, tukang sun yang itu. Itu setelah kita berbagi itu kadang-kadang kita ada cheat and chat, ya ngomong dan ngobrol sama mereka bahwa dari penghasilan mereka per hari itu mungkin 50-60 ribu mereka bawa pulang bersih. Sekarang itu di bawah 50 ribu, kadang-kadang mereka 20 ribu bawa pulang. Nah, sampai siang itu dari subuh mereka mulainya biasanya dari jam 2 pagi, ada yang mulai dari jam 4 pagi, dan itu sampai jam 12 siang. Jelas mereka dalam keadaan lapar. Jadi dengan penghasilan sekian, kalau dia bilanglah beli nasi yang paling murah 5.000, sudah terpotong uang mereka untuk bawa pulang untuk keluarga mereka. Kebetulan kita bisa membantu di sana, mungkin mengurangi beban mereka dan uang yang mereka bawa pulang bisa utuh. Itu saja. Tapi mungkin ada suka duka ya di balik niat tulus berbagi ya. Itu bisa diceritakan sedikit, mungkin ada sukanya, ada dukanya. Kok bisa dapat tempat privat di bawah basement pasar Badung, itu gimana ceritanya itu Pak? Itu kan itu sebetulnya bagus sih, tapi ya untuk Bali bisa sampaikan. Sebetulnya kita dibantu oleh otoritas di sana memberikan kita sarana. Sebelumnya kita berbagi di atas di luar parkiran, dan di sana terlihat jelas oleh publik kalau kita berbagi. Terkadang juga di sana orang yang tidak sangat membutuhkan, dia pun parkir ya, karena apa sih, orang kita kan agak kepo, karena kita berkepulauan, jadi kepo juga sedikit. Jadi di sana sempat dilarang kita untuk melakukan itu. Oke lah, kita sadar kalau kita berbagi di situ kita mengganggu perjalanan seseorang karena di pinggir jalan dan mengganggu aktivitas yang lain publik. Akhirnya kita disarankan untuk di bawah. Dan kebetulan waktu itu musim hujan, musim hujan juga. Akhirnya kita digiring untuk melakukan, dikasih tempat di bawah di basement. Kebetulan juga basement itu kosong kalau siang hari dan banyak burung-burung yang berteduh. Jadi eye catcher-nya dapat di situ gitu. Jadi untuk mereka yang membantu kita di sana itu ya cukup konsisten memberi kita tempat dengan baik ya, pelayanannya dengan membantu kita mengatur jarak para si penerima ini juga. Tapi informasinya ini Pak Robi ini ternyata tidak menerima semua donasi dari orang yang ingin mungkin ketat informasi. Oh, sangat ketat. Katanya nolak juga bantuan. Itu gimana ceritanya? Karena kan logikanya kalau orang kasih bantuan ya terima aja, kan disalurkan. Terus sembunyi-sembunyi lagi di bawah basement itu. Berarti memang tidak ada keinginan politik di balik dari begini. Dengan apa yang saya sudah lakukan, karena saya sendiri berkomitmen dari awal melakukan itu dengan memang dari niat sendiri, bukan dari seluruhan orang. Jadi berjalan dengan itu, banyak dari orang asing yang akan kerjasama dengan kita, bahkan ada ya segelintir orang dari orang kita yang mau ikut juga bergabung. Mereka yang saya perhatikan, mereka mau bergabung dengan kita begitu dia melihat kancah kita, melihat apa pergerakan kita. Jadi mereka kayaknya kalau bergabung di sini langsung mendongkeng dengan nama kita, mereka bisa berjalan. Kita sangat selektif karena di sini semua harus transparansi. Nah, dan saya pun begitu juga dengan orang asing yang ingin bergabung dengan saya. Ada beberapa orang asing yang saya tolak, jelas-jelas saya tolak walaupun dia jadi hater saya sekarang. Dia mengajukan bahwa dia mengajak saya untuk bekerja sama. Hanya satu yang saya mau, transparansi. Jika kamu bisa menunjukkan transparansimu, ayo kita bekerja sama. Tapi kalau tidak, saya tidak mau, karena saya tidak mau menerima risiko di kemudian hari. Saya tidak tahu dia di mana, di belahan bumi yang mana.
Kalau seandainya dia mencari dana di sana, seumpama dia dapat 1.000, dia kasih saya 100. Bagaimana saya mempertanggungjawabkan untuk yang 900 yang tidak dia kasih ke saya? Makanya saya bekerja sama dengan Bali Tribe ini. Bali Tribe ini terdaftar di Australia. Seorang ibu rumah tangga yang saya bilang, Tony Thompson ini seorang ibu rumah tangga yang sangat mencintai Bali. Dia berkolaborasi dengan beberapa temannya mencari donasi di sana di antara teman-teman mereka. Akhirnya mereka menyumbangkan ke kita. Dia tidak menyumbangkan berupa uang karena saya dari awal tidak menerima uang. Jadi karena dia dari sana tidak mungkin dia kirim makanan. Jadi saya anjurkan dia untuk berbelanja karena komitmen Gede Rupiah Apparel di sini 30% dari penghasilan penjualannya akan disumbangkan kembali untuk bercarity. Nah, dengan penerimaan kita dikirimin uang, makanya saya bilang di sana ada MOU kita bahwa per kotak makanan itu $1. $1 anggaplah kita taruh di sini 10.000. Jadi transparansinya di situ. Jadi dia mengirimkan $100, ya saya kasih makanan 100 kotak. Jadi seandainya sehari itu 200, ya berarti ya 100 dari saya, mungkin ya dari penjualan saya di sini atau 30% dari dia juga. Dan kebetulan sekarang kita buka warung gratis di Jalan Kartini, Jalan Kartini 95. Kita buka itu dari jam 9 sampai jam 5 itu gratis untuk orang yang membutuhkan makan. Yang siapapun boleh datang yang benar-benar membutuhkan. Maaf aja nih, jangan bermental miskin untuk datang. Yang kita kasih itu orang yang membutuhkan, bukan orang yang bermental miskin untuk datang. Jadi kalau memang kamu membutuhkan, silakan datang. Tapi kalau kamu merasa masih mampu untuk membeli, biarkanlah kasih kesempatan yang lain untuk membeli. Oke, teman-teman Radar Bali Digital mungkin bingung ya, siapa sebenarnya Robby Apparel atau Robby di antara ini kok dia berbagi gitu, kok nggak tidur aja, kerjaannya kan enak kalau tidur kan, sehat. Itu ngapain ngambil kerjaan di masa pandemi lagi bertemu dengan ratusan orang setiap hari terus berbagi? Itu Anda nggak punya kerjaan atau bagaimana sebenarnya? Gimana ya? Kalau saya sih sebetulnya bawa nama Gede Rupiah Apparel itu karena ya tidak dipungkiri saya seorang pengusaha, jadi paling tidak nama saya dikenal di kemudian hari. Kan ada orang menyumbang, jangan sebutkan nama saya. Kalau saya ya harus saya sebutkan nama saya, karena itu impact-nya mungkin suatu saat pandemi ini selesai. Here I am. Modelnya kamu mengenal saya membantu orang, jelas-jelas sudah dalam pandemi saya membantu orang. Kenapa enggak kamu bantu saya juga? Untuk di sini kita kan saya punya usaha garment juga. Jadi dia seorang pengusaha garment ya. Saya punya garment dan saya juga punya restoran. Jadi saya di sini mungkin suatu saat dia mau orang-orang yang membantu saya, juga orang-orang yang di sekeliling yang mungkin mau tahu, silakan datang ke warung saya atau model barang di saya. Paling nggak pegawai saya tetap bekerja gitu. Kenapa nggak fokus di usaha aja? Kenapa harus memikirkan teman-teman yang kalau saya lihat ya di sini tidak banyak orang yang berpikir seperti itu. Kenapa nggak kita cari yang berbeda? Kalau saya cuma numpang tidur aja di rumah sih nggak masalah, kita bisa tidurnya di rumah. Siapa yang akan melakukan kalau kita yang mulai? Tapi masalahnya kan begini ya. Saya berikan kesempatan kepada Pak Putu dulu. Begini. Tapi masalahnya Pak Tu kan bukan hanya tukang sun, Pak Tu. Saya lihat Anda itu sering juga berfoto sama, mohon maaf ya, penderita ODGJ yang kalau tidak salah ya sudah bertahun-tahun ada di Jalan Gajah Mada. Karena kan saya melintas dari rumah ke kantor ini melewati Jalan Gajah Mada ya, bahkan sering pagi-pagi atau pulang malam di hutan itu
lewat dan mereka tidur di sana itu. Ini persoalan menurut saya ya. Karena pasti sebelum masa pandemi juga mereka harus makan. Benar. Nah kebetulan di masa pandemi dari tanggal 15 Anda bertemu dengan mereka dan membantu kan gitu. Di samping ada gaji juga tunawisma itu Anda bantu dan ke rumah-rumah warga juga saya lihat itu. Bukan hanya kotak makanan, ada sepatu, ada baju, ada sembako, ada buku. Itu gimana? Anda sudah selesai dengan diri Anda sendiri sehingga sempat makan itu atau bagaimana Pak? Oke, terima kasih atas waktunya. Kita jumpa lagi di acara Radar Bali Digital Podcast ini. Karena kami sebelumnya dari Anam Peduli, saya mewakili Anam Peduli sama Pak Arif juga sudah pernah di sini. Saya sedikit mengulas sebelumnya. Jadi sejak masa pandemi bulan mungkin Februari tahun lalu, jadi begitu banyaknya masyarakat yang tidak terbantu dari dana bantuan pemerintah, walaupun bantuan pemerintah ada, tidak banyak yang bisa dibantu. Jadi kita mulai saya bulan Maret baru mengawali. Jadi bulan Maret 2020 saya dan Pak Arif, kemudian atas tunjuk dari Bli Iwan Darmawan dan Bli Indrawan baru resmi, ya kita berbuat dari uang pribadi dulu sedikit, habis itu di upload sama Arif di Facebook. Ya dari Facebook lah kita ketemu banyak teman-teman alumni, teman-teman di Facebook. Mereka turut berbagi seperti itu. Kita belum kenal Bapak Robi Aparel, belum pernah kenal. Kita belum kenal Maret tahun lalu belum kenal sama Robi Aparel dan Bali Tribe, belum kenal. Kita sama-sama berbagi aja di lapangan. Akhirnya secara tidak sengaja kita ngumpul di warung Kodrat, ketemu Pak tuh yang berbagi gini, Pak Robi ini, oh ya udah kita ketemu. Akhirnya karena kita dari Anom Peduli punya data penerima bantuan yang sering kita bantu itu adalah dari tunawisma, tunanetra, karena kelompok tunanetra itu ada sebagian tidak sanggup bayar uang kos. Itu kebetulan mereka dipimpin oleh seorang tunanetra juga namanya Bung Didon Kajeng. Itu komunitasnya namanya komunitas Teratai. Mereka terkumpul di sana. Kemudian ada anak-anak pedagang asongan yang sering di area pasar itu. Mereka jualan dengan berbagai alasan biar barangnya laku. Mereka membantu ngatur parkir segala macam. Kita bantu itu, tapi kita alhamdulillah kekurangan sponsor, kekurangan sahabat yang mau membantu. Ketemulah dengan Robi. Karena awalnya Robi itu juga membantu, dia mencoba di pinggir jalan dengan mobilnya isi ratusan box nasi. Saya lihat pembagiannya kan tidak efektif. Kita kasih saudara Robi, kita punya data yang lebih efektif. Kita punya ODGJ, tunawisma, ini lebih efektif. Kemudian sekarang kita punya anggota TPS Sadu. Jadi tempat pengumpulan sampah dan pemilahan sampah, dan di sana diolah. Sistemnya sangat bagus, di sana tidak ada bau. Saya pertama datang kita bantu karena mereka dibayar dengan jauh di bawah UMR, jadi kita bantu makan siangnya. Pak Robi, coba saya lihat waktu kondisinya, Pak Robi datang ke sana, oh bener, akhirnya dibantulah setiap hari di DPS itu setiap hari dengan nasi kotak. Kemudian donatur-donatur Anom Peduli yang lain juga membantu dengan nasi, jadi kita saling support. Pak Robi ngasih makan siangnya, donatur kita yang lain dari Anom Peduli nanti ngasih makan malamnya. Oh jadi tidak sehari itu bisa 2 kali kita, sehari bisa 2 kali, bisa 3 kali karena ada juga sponsor kita yang khusus ngasih makan pagi, tapi tidak setiap hari. Dia ngasihnya seminggu sekali, tapi berupa nasi kuning itu makan pagi. Itu Pak itu Bagus Putu Pance namanya, istrinya Bu Jeru Martini. Nah, setiap minggu ngasih makan pagi. Kalau sore kita ada beberapa warung sahabat juga yang ngasih makan sore. Seperti itu. Berarti waktu itu tidak kena dampak pandemi ya? Kalau saya untuk urusan pandemi ini, kalau urusan makan aja sih tidak terkena karena saya disupport teman-teman yang punya warung kan. Tetapi kebutuhan keluarga yang lain kan pastilah semua terdampak. Kebutuhan keluarga, SPP anak-anak kan ada diskon itu. Ya, SPP bayar terus, jadi ya kita bertahan. Oke, semeton Radar Bali Digital ya, meskipun dalam kondisi sulit seperti Pak Tu ya, diakui betul ya, tetap bisa berbagi. Nah ini yang penting dan konsisten dari tanggal 15 April 2020 sampai hari ini. Ini satu tahun lebih dah. Udah Mei 3 Mei 2021 ya. Dan
ini ada motif Anda mau jadi gubernur Bali atau bagaimana sebenarnya Pak? Sebenarnya saya motifnya mungkin mau ganti Pak Jokowi. Oh, Bohong Pak Jokowi. oke. Jadi lebih kepada panggilan ini. Ya, sebetulnya gini. Mungkin kita akan, saya sempat kena serangan jantung 2 kali. Mungkin setelah saya 2 kali dapat balik hidup normal, mungkin itu saya sempat ceritakan sama teman-teman. Saya pernah di ICU 10 hari total, terus yang kedua juga sekitar 5 hari. Kita dikasih kesempatan hidup loh untuk yang kedua kalinya. Kalau dibilang kurang, semua orang tidak ada batasan untuk kurangnya. Tapi di sana saya menyetok untuk makan kita cukup. Kenapa nak kita coba untuk berbagi dengan sesama, mungkin suatu saat kita membutuhkan bantuan orang juga. Itulah saya mulai berbagi dengan sesama ya awal-awalnya di sekitar kita. Ya, seperti Pak Putu bilang, kita kan mungkin makan sekali dalam sehari. Jadi saya berusaha untuk membantu sebanyak mungkin dalam sehari. Jadi kita kadang-kadang yang pasti kita kasih 2 kali loh, gitu ya. Makan siang kita kasih, terus makan malam. Yang pasti kan tunawisma ODGJ itu tidak akan ada yang memberi makan kalau tidak kita gitu loh. Kalau dia pun cari makan pasti mengais. Kalau membeli kan mereka ya namanya orang gila mungkin bekerja gitu. Dan disinilah kesempatan saya untuk mungkin berbuat baik bagi saya untuk yang saya lihat. Kebetulan juga ada support dari teman-teman yang volunteer, Pak Putu, Pak Arif, Pak Adit, terus ya kawan-kawan yang lain membantu kita. Kebetulan kita bisa melakukannya, kenapa tidak? Nah, dari gerakan yang konsisten ini ya sampai hari ini, itu bagaimana respon dari penerima bantuan itu Pak? Mungkin Bapak melakukan perekaman pribadi mungkin ya? Ya beberapa kali, beberapa kali, hampir setiap hari waktu kita melakukan itu, kita upload. Ya mereka cheer, sangat bergembira ya, dengan sangat senang ya dengan kita. Ada kadang-kadang kita terlambat saja mereka sudah komplain. Ada beberapa orang komplain dengan kedatangan saya terlambat 5 menit ya Pak Putu ya. Jadi memang kondisinya di lapangan ya. Memang seperti itu ya, memang sangat dibutuhkan ya. Tadi pertanyaan Kadek itu kalau saya menjelaskan sedikit, itu memang sangat menarik. Sebenarnya kita mau jadi apa ini? Itu pertanyaan yang beberapa kali sering muncul dari masyarakat penerima bantuan. Jadi kami di lapangan, saya Arif Pak Gede berbagi nasi, sembako. Ada masyarakat kita yang kita kasih sembako baru pertama kali. Kita ngasih sembako dengan tujuan membantu mereka yang sedang susah, tapi mereka langsung ngomong noces ke kita, pokoknya Bapak kalau maju nyalon saya pilih. Dia ngomong seperti itu. Saya kan tertawa, loh kok masyarakat bisa ngomong seperti itu? Pak, ngomong begitu Pak, ya ini kan mau ada pilkada, ada pileg apa, kalau Bapak maju pasti saya pilih. Ampura Pak, kami ini bukan politikus. Kami tidak membawa nama partai politik apapun. Berbagi ini atas nama murni pribadi sahabat saya Robi, sahabat-sahabat donatur kami lainnya, semua atas nama pribadi membantu. Tidak ada unsur politik apapun, tidak ada sara. Kami membantu semua agama. Saya tidak pernah membantu orang melihat agamanya apa, pendidikannya apa, ada orang. Yang penting mereka susah. Walaupun mereka pekerja pariwisata, faktanya susah, kita bantu. Jadi memang ada yang segelintir seperti itu, mungkin masyarakat yang berpendapat seperti itu, kedugaan saya sih akibat oknum-oknum mungkin politikus yang suka jual beli suara hanya muncul saat ada pileg atau pilkada. Jadi masyarakat dibantu saat itu aja, setelah itu mereka hilang. Jadi begitu ketemu kita dikira sama seperti itu. Tapi akhirnya mengapa mereka sadar kita berbeda? Karena kita berbagi sudah 1 tahun. Setiap hari ratusan box nasi, setiap minggu sembako. 1 bulan sekali kita Anam Peduli keliling kabupaten secara bergilir. Roadshow bakti sosial. Dan bulan Mei ini gilirannya kita Tabanan. Karena bulan lalu kita ke Bangli dan Kelungkung. Jadi seperti itu.
mereka tahu oh ternyata tidak ada pilkada, tidak ada pileg, 60 pedulinya tetap datang loh. Robi Aparelnya tetap datang ngasih kita sembako. Jadi baru mereka sadar bahwa kita memang tidak ada kaitannya dengan pileg, pilkada, partai politik apapun. Murni kemanusiaan. Saya sering ngomongkan di grup WhatsApp saya ke sahabat saya, jika Anda mau melakukan gotong royong ke pantai, bersih-bersih pantai, ajak teman-teman Anda bersih pantai, kami kasih konsumsinya, kami kasih nasi kotaknya dan minumnya. Begitu pula teman-teman saya yang ngayah di pura, anak ngayah di pura, bersih-bersih pura, atau ada rapat apa di pura. Kalau kesulitan konsumsi, bilang sama saya. Karena kegiatan ngayah itu memang siapapun saat ini sahabat kita pasti susah nyari dana konsumsi itu apa itu pasti susah. Jadi kita bisa bantu kalau nasi kotak kita masih disupport sama Balik Pride dan Kediri Robi Aparel. Di samping warung-warung sahabat kita seperti Panane, warungnya Gendo Semok, nah itu beberapa warung kita masih ada. Ya. Jadi itu. Jadi masyarakatnya biar cerdas juga lah. Dengan semua setiap yang ngasih bantuan dibilang siap milih. Kita ketawa. Kalau seputar Radaran Digital mau memilih silahkan dipilih jadi presiden. Sesuatu yang mungkin tidak akan pernah terwujud. Ya. Cukup jadi presiden untuk apa? Presiden apa kira-kira? Presiden untuk kemanusiaan aja. Oke, presiden untuk keluarga sendiri. Baik. Begini ya, persoalan memberi bantuan ini kan sebenarnya juga lekat dengan bisa kita katakan ya setelah konsumsi itu habis ya itu ada sampahnya. Nah, kira-kira ada pembinaan ke arah sana nggak yang dilakukan oleh Robi Aparel dan Anom Peduli ini atau sebatas ngasih kotak selesai atau bagaimana, mungkin ada pembinaan khusus atau apa? Karena kan saya tahu betul solusi canggih. Mungkin di awal-awal pandemi, di awal-awal Anda membagikan nasi kotak mungkin berebut mungkin sehingga prokes nggak bisa dijaga, mungkin gimana strateginya itu? Karena waktu saya datang ke sana kan tertib ya, kayak mohon maaf karena kayak anak-anak SD berbaris bencang tangan itu bagaimana itu? Oke. Saya sendiri sebetulnya orang yang anti plastik sebetulnya. Itu yang pertama, dan kebetulan beberapa komunitas yang saya berteman dengan orang-orang yang di komunitas itu saya sangat concern dengan sampah plastik. Kebetulan juga pemerintah menganjurkan mengurangi sampah plastik. Nah, kalau saya awal-awalnya kita sempat mau murah, yang namanya kita mau melakukan sesuatu yang murah banyak, gitu. Kita gunakan styrofoam dulu. Nah begitu saya ditelepon oleh teman dari Ubud, terus dia bilang, bro, kamu ini katanya nggak mau plastik, tahu nggak kamu kalau styrofoam itu tidak bisa didaur ulang dan itu butuh ratusan tahun. Nah dengan mungkin ada 2-3 kali kita pakai itu, akhirnya kita pindah ke kotak kertas yang memang bisa kita daur ulang. Nah kalau minumannya kan tidak bisa, kita memang sudah datang seperti itu. Oke, untuk Robi Aparel sama Bali Tribe punya cara jitu untuk itu. Karena untuk sampah, setiap orang yang menemukan kotak yang berlogokan Robi Aparel dan Bali Tribe, jika orang itu tahu yang membuang sembarangan ya, jangan buang dalam sampah diambil. Jika dia membuang sembarangan, kita akan kasih uang 20.000 per kotak. Jadi sehari dia nemuin 5 orang ya, dia dapat 100.000 sehari. Nah jadi dengan cara seperti itu kita mendidik orang-orang yang di pasar yang kita kasih ratusan kotak itu baru sekali ya kita dapat ya. Dan itu pun orangnya kita langsung kena sanksi. Dan kita punya sanksi orang tersebut selama kita membagikan nasi, apapun kesusahannya untuk makan, jangan datang lagi ke kita. Kenapa? Jika kamu sudah susah, tolong dong berbuat baik, jaga kebersihan. Cuman itu kok.
Jadi dengan iming-iming 20.000 itu, jadi orang saling melihat sesama. Sudah dapat makan gratis, tunggu temannya yang sebelah mau buang di mana gitu. Jadi sangat efisien. Efisien ya. Apalagi sanksinya tegas juga ya. Ya. Dan itu kita sudah lakukan. Dan antrean di Pasar Badung rapi, tertib, jaga jarak 1 lengan, dan semua wajib masker. Itu kita dibantu sama security Pasar Badung. Ya. Kami berterima kasih sekali. Dan kalau ada warga yang lupa bawa masker, kami keluarkan dari barisan dulu, kita kasih masker dulu, baru dia baris lagi. Kita selalu bawa masker. Kita selalu menyediakan masker. Robi Apparel, Anam Beli itu ribuan masker. Kita punya ribuan masker untuk dibagikan. Sampai hari ini saya membagikan sudah lebih dari 25.000 masker ke semua komunitas yang berlogo seperti ini, terutama di band ya. Di Komunitas Musik, terima kasih banyak sudah dibantu masker dan nasi kotak juga. Nasi kotak dan sembako. Sembako juga. Ya, karena mereka lebih banyak juga saya lihat walaupun tidak di tourism industry, ya tetap juga terdampak. Karena begini deh, bantuan dari Gede Robi Apparel dan The Bali Tribes tidak hanya berupa nasi kotak. Kami komunitas musik juga dibantu berupa sembako, kemudian dibantu berupa masker, dan tidak sedikit baju t-shirt baru yang keren kita juga dibagikan sama Robi Apparel. Itu terima kasih banyak ya sama sepatu ini. juga katanya. Iya, sepatu ya, termasuk sepatu itu luar biasa. Sepatu kita bagikan ke petugas sampah, ke pecalang seperti itu. Kalau sepatu anak-anak sekolah tahun lalu itu kami dibantu dari komunitas anak alam. Kalau Pak Robi sepatunya sepatu lebih gaul lah, sepatu yang bisa jalan-jalan ke mall atau ke pantai lah, bantuannya dari Pak Robi ya, dan t-shirtnya juga. Jadi kalau saya taruh di toko takutnya sole-nya rusak. Ya, kalau sepatu kan ada jangka waktunya, tidak bisa disimpan lama. Kalau dipakai, dicuci mungkin bertahan, tapi kalau dibiarkan saja dia dimakan. Ya. Dan saya lebih banyak bagikan sumbangan sepatu dan baju yang bagus itu ke pedesaan. Saya bawa ke pelosok Karangasem, saya bawa ke pelosok Tembuku, saya bawa ke Kintamani, ke daerah apa? Bondalem. Ya Bungkulan sana juga apa namanya daerah Menyali, Jagaraga itu. Nah, kita sana bawa. Mereka sangat menghargai barang-barang seperti itu. Kita kasih ke pedesaan. Tapi ada pertanyaan juga enggak di sana? Kalau satu dua orang pasti ada. Dikit yang siap nyoblos pasti. Yang bicara seperti itu masyarakat itu yang sudah di otaknya pikiran mereka dikotorin oleh pikiran politik praktis itu pasti ada. Jadi mungkin menjadi pekerjaan rumah ya bagi. Tapi setelah dia melihat saya datang besok setiap bulan saya datang membantu mereka, mungkin mereka berpikir, oh ternyata tidak ada hubungan politik. Mungkin karena tidak ada pilek, tidak ada pilkada, kita tetap datang ngasih mereka bantuan. Masih jauh ini Pak mau jadi presiden Pak, masih 2024. Kalau kita masih hidup ya. Baik, ini pertanyaan menarik ya. Ini mau sampai kapan kayak gini Pak? Itu pertanyaannya ini. Karena sampai kapannya itu kita juga belum tahu ya. Saya juga prediksi kemarin sewaktu Robi Apparel awalnya berbagi itu, saya pikir corona ini mungkin karena global ya, mendunia. Jadi saya pikir mungkin cepatlah ditanggulangi, mungkin paling lama lah 3-4 bulan. Jadi saya sudah kadung keluar dari mulut saya akan support 100 kotak setiap hari. Dengan apa yang kita punya, seakan-akan kita sanggup gitu loh. Pada akhirnya keteteran juga. Jadi dengan berjalannya waktu, sekarang sudah setahun lebih. Belum ada yang benar-benar berani menyatakan bahwa corona itu clear. Jadi untungnya juga teman yang dari Australia itu masih bisa support sementara ini ya sangat disayangkan jika tidak diteruskan. Saya juga bilang sama teman-teman yang kita sumbangkan, seandainya saya sudah kehabisan dana ya maaf saja. Mungkin suatu saat ada pemirsa di luar sana mungkin yang masih bisa makannya nambah untuk berbagi sekotak 2 kotak.
seperti apa yang saya lakukan sebelumnya. Saya menjual baju seharga 100.000 dan 30.000-nya saya sumbangkan untuk nasi kotak. Jadi itu yang dulu saya lakukan berjalannya. Dan sekarang mungkin ya agak susah ya orang untuk beli baju 100.000 karena berkepanjangan seperti yang saya lihat, mungkin 1-2 orang masih bisa. Ya itu saja. Ya, saya juga berpikir dulu pandeminya sebentar. Jadi saya biasa sibuk di travel dan kegiatan fotografi. Terus beberapa bulan paling ayolah kita sediakan tenaga untuk berbagi. Ternyata sampai setahun lebih. Jadi kita pun sebagai pekerja pariwisata pusing juga sebenarnya. Kapan sebenarnya ada tamu mau datang? Kebetulan saya bekerja di travel yang sasaran tamunya dari Eropa. Jadi pesawat aja ada. Bagaimana saya bisa berharap ada tamu? Lebih enaklah saya ngobrol di warung gratisnya Pak Robi. Minimal saya bisa makan gratis sana. Kalau beruntung ketemu beberapa sahabat ngobrol. Beruntung ketemu orang tidak mampu lewat, kita panggil aja makan gratis. Jadi kadang dari mereka kita dapat info-info masa lalu atau karena ada lansia yang datang cerita masa lalu tentang Denpasar. Apa kan saya tidak tahu. Itu ada kalau kita udah ngumpul sama teman-teman pasti ada aja manfaatnya. Daripada diam di rumah nonton TV atau main HP, lebih baik kita bergerak membantu sesama. Itu aja. Oke, sebenarnya siapa orang di balik aktivitas Anda berbagi ini, Pak Robi? Jadi kan ini harus kita apresiasi ya. Di samping juga tadi Pak Robi sudah memanggil pemirsa Radar Bali Digital ya, bahwa kalau bisa membantu mari ikut berbagi. Tapi pertanyaannya kan caranya. Bagaimana caranya ikut berkontribusi kalau memang ada kaos tadi yang dijual harga 100.000 dan 30.000 akan dilunasikan itu, di mana belinya? Nah itu Pak Robi. Itu ada gininya ya. Saya punya website sendiri dan saya punya online shop juga sementara ini untuk melakukan itu. Dan jika Anda mau, Anda bisa order nasi di tempat kita di warung charity gratis Gede Robi Apparel Bali dan Bali Tribe buka warung gratis untuk makan gratis di sana. Anda bisa mengorder nasi di sana seharga 10.000 per kotak dan Anda bisa sumbangkan kemana saja Anda mau. Atau Anda bawa keluarga Anda yang mau Anda support, suruh datang ke sana. Itu saja. Kalau beli ini ya kaos itu di mana? Kalau Gede Robi Apparel Bali, ada webnya Gede Robi Apparel Bali, itu bisa dilihat di sana. Banyak ada pilihan yang Anda mau di sana, silakan dipilih di sana. Sudah pasti setiap helai baju yang laku di sana 30.000-nya saya sumbangkan langsung untuk nasi kotak. Okay. Mungkin Anda mau menyapa sponsor Anda dengan bahasa Allah di sana. Saya sangat berterima kasih selama ini sebetulnya kita dapat sponsor dari Australia, disponsori oleh Ibu Tony Thompson. Hello Tony Thompson, thank you very much for your hard work. For care about people in Bali here, for what you're doing it now because of your love for Bali. So your donors, sponsors, members of the Bali tribe who care, who in it with the Bali tribe, thank you very much for you. Thank you very much. Oke, makasih Bu Thompson. Oke, dan mengenai warung gratis itu kabarnya sepi nih sekarang. Gimana? Semenjak puasa ini kita cuman mungkin ada sampai 5 orang untuk datang ya, untuk orang semeton kita mungkin malu-malu ya. Semeton Bali ini agak malu-malu. Seperti yang saya bilang, oke lah saya bilang tidak bermental miskin, tapi jangan malu untuk mengaku miskin. Kalau memang tidak mampu ya, kenapa mesti sok-sokan mampu gitu loh. Pak Putunya sering makan gratis sama dia. Ya, padahal dia mampu. Kalau saya lebih ke ngumpulnya, ngobrolnya ya. Kalau makannya fine.
Enak juga masaknya setiap kali enak. Ya, nah kebetulan juga kita announce Gede Robi Apparel Bali dan Bali Tribe di sana kita tidak mengkonsum babi di sana dan halal, dan tukang masak kita juga Muslim di sana, jadi mereka tidak usah ragu untuk datang. Dan kebetulan juga untuk saudara kita yang Hindu, yang Kristen, yang Buddha, whatever it is, datang saja. Kalau memang Anda butuh makan, kita akan sediakan. Kita menyediakan makan di sana 200 kotak untuk siang harinya, dan malam 30 ya yang pasti ya. ODGJ dan Tunawisma itu 30 orang kita datang. Dan terkadang ada juga ya untuk sekarang ini orang berbuka puasa datang ke kita, bisa untuk orang membantu kayak anak-anak yatim juga kita bantu. Nah, tunanetra juga kita bantu. Ada beberapa anak yang orang tuanya di penjara. Ya, itu juga yang mungkin kurang beruntung lah. Kita bantu juga. Ya beberapa tempat juga seandainya seperti yang Pak Putu bilang ada TPS. Mungkin di TPS sudah pasti ada yang hari Minggu biasanya mereka gotong royong di pura. Itu kan mungkin perlu asupan gizi ya biar kuat. Jadi ya kita pedagang kecil di area Puputan sering menikmati makan gratis. Yang dagang balon itu ya, dagang-dagang di pinggir jalan itu hampir setiap hari. Ini pertanyaan agak serius sedikit. Ya, saya sangat serius. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda sangat selektif memilih donatur ya. Nah, berarti ada charity lain yang sebenarnya menjadikan kegiatan sosial ini sebagai ajang bisnis ya. Patut diduga seperti itu atau bagaimana ya? Karena Anda tadi bilang pasti. Anda bilang Anda punya hater. Saya jadi nggak ngerti maksudnya. Haters gimana? Gitu. Kalau bagi saya, kalau berbagi itu lakukanlah pekerjaanmu, berbagilah. Nggak usah ada perbandingan di sini. Kalau kita menolong orang, tolong saja. Itu. Kalau di sini sebetulnya ini orang lucu. Dia datang mau join ke saya. Dan satu syarat saya yang dia tidak bisa penuhi, saya bilang kamu harus transparansi. Dia tidak transparansi. Terima saja. Saya bilang saya tidak mau terima. Mungkin kalau orang lain yang shifty, modelnya orang yang suka menerima, ya jelas dia terima uang kok. Kalau saya memang komitmennya tidak menerima. Anda dikasih uang, Anda tolak gitu ya? Saya tolak. Karena anaknya seperti itu. Ya. Karena uangnya ini bukan masalah halal nak halalnya. Kalau uang ya tetap uang aja, bukan masalah halal nak. Caranya, kamu mau menolong orang, kenapa mesti kamu tidak berani menunjukkan ini loh? Transparansi. Itu yang utama buat saya. Karena di kemudian hari jelas orang bertanya sama saya, akan dipertanyakan, udah ya Bang, orang Bali pasti. Orang kita itu yang berpikiran positif tentang uang itu jarang loh. Jarang, susah. Dan saya temukan mungkin 80%, 20%-nya mungkin positif. Jadi yang saya lihat di sini ada orang mengatakan saya, kamu menjual kemiskinan. Jika dia mengatakan saya menjual kemiskinan, yang saya berikan orang miskin. Ya begitulah bentuknya mereka. Misalnya saya foto ini, saya upload di FB saya, ya itulah orangnya. Bukan saya menjual kemiskinan. Tapi itu sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban saya bahwa donasi yang disampaikan disalurkan sampai ke orang yang memang benar orang yang membutuhkan dan the right person. Sekarang bahkan saya dinyatakan kenapa nak kurang banyak itu makanannya, makanan 10.000. Kalau menurut saya sendiri dan rekan-rekan lengkap itu ya? Sudah penuh sekali. Dia dapat ayam, dia dapat telur, dia dapat mie, dia dapat nasi, dia dapat tahu, tempe, sayuran. Itu sambal. Sudah lengkap sekali. Dan sambal orang Indonesia harus isi sambal. Ya, sambal. Dan lucunya orang
menyuruh saya, ada seseorang menyuruh saya, kenapa nak ditaruh harga 15.000? Nah, saya bilang kenapa yang harga 10.000 yang saya bisa beli dia sudah lengkap. Ya, karena kita masak sendiri. Karena ya itu untungnya kita masak sendiri dan dia bilang kalau 15.000 kan lebih banyak. Kenapa kita mesti kasih dia lebih banyak? Kalau tidak habis dia makan nanti mesti dia buang. Atau orang di sini tidak mungkin kan habis makan dibungkus lagi apalagi. Itu ide saya. Jadi tetap saya menolak. Kalau kamu mau kasih yang 15.000, yang 10.000 saja sudah cukup. Apalagi dalam keadaan seperti ini juga setiap hari masalah. Benar, ya ini setiap hari. Kalau kamu bisa dengan harga 10.000 dan lagi 2 nasi itu kan kamu bisa kasih 3 nasi ke 3 orang, gitu. Dan di sini tidak diharuskan dalam keadaan lapar. Kamu tidak diharuskan pakai ayam, tidak diharuskan pakai makanan yang harus terpilih kan. Maksudnya makanan yang kita kasih apa yang kita makan juga. Maksudnya bukan harus pakai ayam, harus ini. Walaupun tidak pakai ayam yang namanya kita lapar, kita harus makan juga kan. Berarti sederhananya bisa saya katakan Anda sudah melakukan hal yang tulus, tetapi masih ada itu juga. Masih. Ya? Nah itulah yang namanya hater ya seperti itu. Lihatlah muka saya sekarang. jangan terlalu ambisi untuk itu. Bagi saya mah just go with the flow. Jadi bawa enjoy aja ya. Enjoy ya. Ya. Begini, saya sering terbersit ya dalam pikiran saya ya. Nah, jika Anda selesai menyalurkan bantuan nasi itu kepada tunawisma dan ODGJ itu, lantas siapa yang merawat mereka itu? Ini mungkin Anda sudah berpikir sama seperti saya juga. Itu sempat saya pikirkan 4 bulan yang lalu dan baru tadi pagi juga saya membicarakannya sama Pak Putu ya tadi pagi bahwa kita sebetulnya punya dinas sosial yang seharusnya melakukan hal itu dan apa yang kita lakukan di sana melihat keadaan mereka seperti itu. Kita harus mengadu kemana? Kita harus bawa dia kemana? Kan kita tidak tahu. Oke. Ada beberapa charity yang harus kita sampaikan, misalnya yang memang dalam bidangnya. Jadi begitu kita menyampaikan, bisa nggak bawa orang tuanya? Di mana ininya? Apakah kita ikut harus mencari sedangkan dia dalam keadaan gangguan jiwa, bagaimana kita mau menanyakan di mana rumahmu, siapa orang tuamu, kan ada sesuatu yang impossible. Kalau memang mau menolong, tolonglah mereka. Tolong dulu, baru Anda lakukan hal yang memang tidak harus Anda tulis di kertas untuk orang tahu Anda menolong. Jika kamu menolong terlebih dahulu, kertas itu bisa ditulis di kemudian hari. Setelah Anda menolong orang itu simpel. Jadi memang harus ada ini ya keterpanggilan dari pihak-pihak terkait ya, dan kita semua masyarakat Bali khususnya ya untuk menangani persoalan yang sebenarnya sudah beruntun ini ya. Dan hari ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita ya, bahwa kalau kita memang bisa menolong ya kita tolong. Urusan nanti Anda masuk surga atau neraka ini itu urusan Anda dengan Tuhan Anda masing-masing. Oke, sekian perjumpaan kita di podcast kali ini. Untuk lebih mengenal Robby Akarya, silahkan singgah langsung ke charity-nya di warung di Jalan Kartini 95 di depan Bekas Jaya Theater.